Baik, kita mulai rekan-rekan. Saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang, Bu. Wabarakatuh. Selamat siang, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Rekan-rekan, saya harap rekan-rekan sudah mempelajari ya terkait metode harga pokok pesanan. Dan sebelumnya kita pelajari terkait akuntansi biaya dan hubungannya dengan akuntansi manajemen, kemudian dengan akuntansi keuangan ya. Kemudian di sesi kedua klasifikasi biaya. Ada apa itu biaya dan bedanya dengan beban, kemudian terkait klasifikasinya ke dalam produk bagaimana gitu kan, ada muncul nanti yang namanya biaya langsung, tidak langsung kan gitu. Ada overhead. Nah, itu rekan-rekan saya harap sudah dipelajari. Kemudian sesi 3 ini terkait harga pokok pesanan. Jadi biaya yang timbul berdasarkan pesanan. Jadi ketika perusahaan menerima gitu misalkan pesanan meja atau kursi, kemudian atau perbaikan, nah baru dibuatlah ya perhitungan biayanya. Jadi metode harga pokok berdasarkan ini harusnya ada metode harga pokok berdasarkan pesanan gitu ya. Jadi metode harga pokok pesanan. Oke, kita lanjut masuk ke materinya. Nah ini untuk materi ini dibagi-bagi ya. Suara saya putus-putus rekan-rekan. Di saya oke, Bu. Bu, Oke, jelas. Bu. Jelas, Oke. Bu. Jelas, Bu. Ya. Oh baik, berarti ada masalah sinyal, mungkin kendala sinyal ya di beberapa mahasiswa. Oke. Berapa? Jadi karakteristik penggunaan metode harga pokok berdasarkan pesanan atau biasa disebut dengan job order costing. Nah ini adalah suatu sistem dari akuntansi biaya yang menghimpun atau mengumpulkan biaya berdasarkan pekerjaan atau pesanan. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa sistem ini, perhitungan ini digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan atau industri-industri yang memang memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Gitu. Di sini ada konstruksi, percetakan mebel gitu, di bidang jasa ada perbaikan atau perawatan. Itu ya. Jadi perhitungan ini hanya digunakan oleh industri atau perusahaan-perusahaan yang memang pelaksanaannya berdasarkan pesan. Nah, untuk menghitung harga pokok per unit pesanan, artinya nanti kita akan bagi terkait total biaya produksi pesanan dibagi jumlah unit yang dihasilkan pesanan tersebut. Contoh di sini, PT Jaya Jahit memproduksi seragam berdasarkan pesanan. Jadi kalau nggak ada pesanan ya dia nggak buat. Pada 1 April 2020, perusahaan mendapat pesanan dari PT Edukasi 1.000 unit baju sekolah. Jadi ini pesanannya 1.000 unit baju sekolah untuk murid SD. Total biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi 1.000 unit baju tersebut itu adalah 200 juta. Pesanan tersebut kita gunakan nih formula ini atau rumus ini untuk menghitung harga pokok per unitnya. Nah ini kan juga sudah dijelaskan ya rekan-rekan ya kemarin menghitung harga pokok per unit gitu atau total biaya produksi kan sudah. Nah terkait harga pokok per unit pesanan artinya total biaya produksinya berapa? Kita bagi dengan jumlah unit yang dibuat. Nah 200 juta dibagi dengan 1.000 unit, hasilnya satu unitnya untuk harga pokok per unit pesanannya adalah 200.000. Ini kan sama ya, cuman beda di ininya aja apa namanya kalimatnya saja. Tapi kalau untuk menghitungnya ya sama. Oke ya, nih paham ya rekan-rekan ya? Paham, Bu. Kita lanjut Insyaallah, Bu. terkait di sini ada sifat umum untuk sebentar ini muncul. Ada beberapa sifat umum untuk semua pekerjaan pada metode harga pokok pesanan. Yang pertama, tiap pekerjaan harus bisa diidentifikasi menurut sifat fisik dan masing-masing biayanya. Kemudian terkait pemakaian bahan baku langsung, tenaga kerja pekerjaan memiliki nomor tersendiri yang unik. Ini kalau terkait dengan kartu ya, ada dibuat kartunya. Kemudian BOP atau overhead pabrik dibebankan berdasarkan suatu tarif yang ditetapkan. Kemudian setiap pekerjaan mempunyai daftar kartu harga pokok. Kemudian laba atau rugi, biaya atau harga pokok ditentukan untuk masing-masing pekerjaan. Jadi ini ada sifat-sifatnya. Nanti kita bisa lebih paham nggak dari sini, nanti dari contohnya mungkin nanti rekan-rekan bisa paham. Oke. Nah untuk kartu harga pokok pesanan, nah ini kartu ini untuk apa sih? Nah pertama, sebentar ya, ada telepon dari Pak Wahyu. Izin sebentar ya rekan-rekan ya. Baik, Bu. Silakan, Bu.
He was very. That was his thing. So he told me he was like, bro, best second follow on. Then he said, I'm gonna teach you my fighting style with very defensive. You might be off there fighter. No, yeah, sorry. Yes, I'm saying. Oke, mohon maaf ya rekan-rekan ya, lanjut ya.
Ya, Bu. Baik, Bu. Baik, ini terkait kartu harga pokok pesanan ya, di mana di sini intinya kartu ini adalah sebagai pembantu ketika kita akan membuat. Sini kan kalau kartu harga pokok pesanan ini kartu yang mengumpulkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan. Jadi setiap pesanan yang dibuat kita tulis di kartu harga pokok pesanan. Tapi kan kita intinya nggak seperti itu mempelajari ini. Kita harus tahu dulu bagaimana kita membuat atau mengakui dari aktivitas akuntansi itu terkait nanti perhitungannya bagaimana kan gitu. Oke, untuk contohnya, nah ini adalah contoh kartu harga pokok pesanan yang dikeluarkan di sini. Nama pemesannya adalah PT Krishna Semesta. Produk yang dipesan adalah tempat tidur, kuantitasnya 1. Ada nomor pekerjaannya, terus tanggal dipesannya, kemudian apa saja yang digunakan di situ terkait bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Jadi semua dihitung di sini. Ini adalah kartu harga pokok pesanan. Oke, ini adalah materi yang pertama. Nah, kita mulai masuk ke materi yang kedua. Bagaimana nanti pengakuan terkait yang pertama adalah biaya bahan baku untuk akuntansi metode harga pokok berdasarkan pesanan. Jadi, untuk seluruh biaya itu akan terkait biaya produksi dicatat dalam satu akun pengendali, yaitu barang dalam proses ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan produksi, maka dicatatnya ke barang dalam proses. Nanti beda lagi kalau misalkan kita barangnya sudah jadi atau barangnya sudah dijual, nanti dicatatnya beda lagi. Pertama, kita akan memahami terkait pengakuan akuntansi untuk biaya bahan baku. Nah, jenis transaksi yang akan mempengaruhi bahan baku yang pertama adalah pembelian atau penerimaan bahan baku, kemudian pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Nah, ini rekan-rekan saya yakin karena ya rekan-rekan sudah sekarang masuk ke dalam akuntansi biaya, artinya pengatar akuntansinya sudah lulus semua gitu ya. Jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan kenapa berada di debit, kenapa berada di kredit. Ya, kan semua sudah lulus ya pengatar akuntansi? Lulus nggak? Insya Allah lulus, Bu. Nah, ini kan semua sama saya ya pengatar akuntansinya. Betul, Bu. Sudah fasih lah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sekarang terkait pencatatan, pembelian dan penerimaan bahan baku dengan sistem perpetual. Artinya kalau perpetual kan metode pencatatan yang dilakukan setiap waktu ya, disesuaikan dengan adanya transaksi, entah itu pemasukan atau pengeluaran. Oke, kita lihat pencatatan pembelian, terkait pembelian dan penerimaan bahan baku. Di sini untuk persediaan bahan baku, maka kalau kita membeli atau menerima bahan baku, maka dicatatkan di persediaan. Nah, persediaan akan berada di debit. Nah, kalau kita membelinya secara kredit, ya, kalau secara kredit berarti muncul apa? Muncul apa Pak Yosef? Hutang ya, Bu. Hutang. Iya, hutang. Kredit berarti ya. Hutang. Ya, muncul hutang. Kan berada di Kredit ya. Kalau kita membelinya secara cash, maka cash-nya akan berada di Debit, Chris. membeli, Pak. Oh, membeli. Kredit. Di Kredit, kredit kredit, ya. Kredit Kalau itu. kita membeli secara cash atau secara tunai kan uang kita berkurang kan, kas kita berkurang, maka posisinya kan di Kredit. kredit. Itu ya. Contoh, PT Kria Persada membeli bahan baku senilai 250 juta secara kredit. Maka jurnalnya bagaimana? Kita akan menerima persediaan bahan bakunya. Nah, coba saya tanya, kenapa berada di debit persediaan bahan baku? Karena bertambah, Bu. Karena Persediaan bertambah, betul. Jadi karena dia bertambah, posisinya akan berada di debit sebesar 250 juta. Karena dia membelinya secara kredit, maka akan muncul yang namanya hutang dagang ya. Hutang dagang. Bukan hutang dagang. Kenapa hutang dagang berada di kredit? Karena hutangnya bertambah, Bu. Ada hutangnya. Betul. Ini Mbak Alda nih hebatnya akuntansinya. Dia bertambah, posisinya di kredit ya. Saya nggak sebut lagi dia mau akun aset atau liabilitas gitu atau ekuitas. Rekan-rekan harus sudah tahu ya.
posisi saldo normal akunnya. Oke, jadi ini contoh yang pertama terkait pembelian atau penerimaan bahan baku. Jadi kalau dia membeli, tentunya persediaannya akan bertambah. Dia belinya dengan apa? Dengan hutang. Jadi kalau hutang berarti di situ akan Kreditnya. bertambah di Kredit. sisi kredit. Kalau dia pakai cash secara tunai, maka cashnya akan berkurang di sisi kredit. Itu ya rekan-rekan ya. Oke, sekarang pencatatan pengeluaran dan pemakaian bahan baku. Nah, untuk pemakaian bahan baku maka akan masuk ke dalam atau dibebankan ke dalam akun yang namanya barang dalam proses ya. Jadi kalau tadi baru dibeli maka masuk ke persediaan bahan baku. Kalau sudah digunakan atau dia masuk ke dalam proses transformasi nih, merubah input menjadi output atau dipakai di artinya di proses tersebut itu proses produksi, maka muncul yang namanya barang dalam proses. Nah, mohon maaf saya mute dulu ya. Oke. Ketika digunakan atau digunakan dalam proses produksi, maka pemakaian bahan baku langsung ini, nah pemakaian bahan baku langsung akan dibebankan ke barang dalam proses. Jadi ini bahan bakunya dimasukkan ke dalam proses produksi. Maka barang dalam proses ini akan bertambah ya. Ini. Bagaimana dengan persediaannya? Kenapa dia berada di kredit? Karena apa? Persediaannya berkurang. Berkurang, maka dia akan berada di kredit ya. Kalau tadi kan kita beli, masuk ke dalam persediaan bahan baku, persediaannya bertambah. Ketika masuk bahan baku tersebut ke dalam proses produksi, maka persediaannya akan berkurang. Apa yang bertambah? Yang bertambah adalah barang dalam proses. Ingat, penulisannya harus debit dulu baru kredit ya. Debit dulu baru kredit. Itu ya, jangan salah ya, jangan kebalik. Karena lihat dari persediaan bahan baku, tadi bertambah, kemudian digunakan masuk ke dalam proses produksi, atau ditulis di sini persediaan bahan bakunya di kredit, tulisnya barang dalam proses debit. Salah ya, itu kebalik ya. Harus debit dulu yang ditulis baru kredit. Contoh, PT Kria Persada menggunakan bahan baku langsung sebesar 200 juta untuk mengerjakan pesanan yang diterima dari beberapa pelanggan. Maka bagaimana mencatatkan ayat jurnal untuk mencatat bahan baku langsung? Nah, seperti halnya ketika di sini sudah dijelaskan bahwa pencatatan pemakaian bahan baku langsung akan masuk ke barang dalam proses atau dibebankan ke dalam barang dalam proses. Maka di sini kita catat barang dalam proses 200 juta di debit, persediaannya berada di kredit 200 juta. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami rekan-rekan? Insya Allah bisa, Bu. Bisa ya. Lanjut, Bu, lanjut. Lanjut ya. Oke. Tadi kita sudah masuk ke pencatatan, kemudian ke pemakaian ya, pencatatan pembelian atau penerimaan, kemudian pemakaian. Nah, sekarang pengembalian. Nah, bagaimana situasi atau kondisi dari pengembalian? Artinya ketika bahan baku tersebut tidak habis dipakai, tentunya akan kita pindahkan lagi kan, kita buang karena kan itu bahan baku yang masih bagus yang memang tidak sudah cukup lah dipakai, ada sisanya nih, jadi kelebihan bahan baku yang mau kita gunakan dalam proses produksi. Maka yang lebihnya tadi atau sisanya tadi kita akan masukkan lagi, kita kembalikan. Jadi pencatatan pengembalian bahan baku. Kembalinya kemana? Ke stok persediaan bahan baku. Iya, jadi masuk lagi ke persediaan bahan baku. Tadi debit. Kemudian barang dalam prosesnya bagaimana? Yang sudah ada di barang dalam proses artinya kalau kita balikin berarti barang berkurang di sisi kredit. Itu ya. Nah, di sini pencatatan pengembalian bahan baku tidak langsung. Kalau tadi barang dalam proses itu terkait bahan baku langsung ya. Jadi nanti kalau barang dalam proses itu baik bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Sedangkan ke overhead artinya terkait bahan baku tidak langsung ataupun nanti tenaga kerja tidak langsung yang tidak habis digunakan. Jadi pencatatan pengembalian bahan baku tidak langsung yang tidak digunakan dalam proses produksi akan dibebankan kemana? Nah, balikin ke persediaan bahan baku. Namun yang berkurang apa? Bukan barang dalam proses, tapi biaya overhead pabrik. Rekan-rekan tahu ya, yang apa saja yang termasuk ke dalam biaya overhead pabrik? Tahu kan ya? Ada bahan baku tidak langsung, ada tenaga kerja tidak langsung ya.
itu masuk ke dalam biaya overhead pabrik dan biaya-biaya lainnya seperti ada penyusutan atau biaya administratif itu masuk ke overhead pabrik. Oke, sebentar ya rekan-rekan, ajan. Baik, Bu. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan. Nah, terkait tadi sudah bahan baku langsung, sekarang kita apa maksudnya biaya bahan baku, akuntansi biaya bahan baku. Sekarang pengakuan akuntansi terkait biaya tenaga kerja. Artinya nanti ada biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Untuk akuntansi biaya tenaga kerja langsung, di sini kita akan fokus terhadap terkait pencatatan total gaji dan upah. Jadi untuk tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Kemudian mengalokasikan total gaji dan upah. Jadi menjadi biaya tenaga kerja langsung itu dibebankan ke akun barang dalam proses. Jadi ya, kalau yang langsung terkait baik itu bahan baku langsung, kemudian tenaga kerja tidak langsung itu dibebankan ke barang dalam proses. Nah, bagaimana yang tidak langsung akan dibebankan ke overhead pabrik ya. Jadi rekan-rekan harus paham, harus bisa apa namanya mengidentifikasi kalau langsung itu ke barang dalam proses, kemudian tidak langsung itu ke overhead pabrik. Nah, dalam pencatatan akuntansi terkait tenaga kerja ya, ada 3 ayat jurnal. Yang pertama, pencatatan pembebanan gaji dan upah untuk tenaga kerja. Yang mana akan didebet itu akun gaji dan upah. Ini untuk pencatatan pembebanan ya. Yang didebet akun gaji dan upah, yang dikredit utang gaji. Jadi kalau baru mencatat misalkan kan kita biasanya kan di akhir bulan kita bayar. Nah, kita catat nih pembebanan gajinya untuk berapa karyawan. Yang didebet adalah akun gaji dan upah. Kemudian yang dikredit adalah akun utang gaji. Kenapa utang gaji dikredit? Karena dia kan belum kita bayar ya. Jadi kita punya hutang nih yang belum terbayar. Nanti kita bayar di akhir bulan. Itu contoh. Kemudian yang kedua, mencatat pembayaran gaji dan upah ke tenaga kerja dengan mendebit akun utang gaji. Nah, kalau sudah dibayar, nih kita bayar nih. Kita catatkan. Yang dicatat di sini adalah debit utang gaji. Yang utang, mohon maaf ini saya mute lagi. Oke. Karena sudah dibayar, maka hutang gaji, nih utang gaji yang tadinya dikredit, maka akan berubah menjadi di debit. Ya. Akan berkurang kan kita bayar nih. Dia termasuk ke dalam akun apa nih rekan-rekan harus tahu. Kalau dibayar artinya berkurang dia ada di debit. Yang dikredit apa? Karena kita bayarnya secara tunai, maka kas yang akan dilibatkan dalam pencatatan ini. Kita bayar kan kalau gaji biasanya dibayar secara tunai ya, berarti kas kita berkurang. Kreditlah dia, akun kas.
Itu pencatatan yang kedua. Yang ketiga adalah mendistribusikan gaji dan upah. Nah, distribusi gaji dan upahnya ini bagaimana gitu kan? Misalkan contoh di sini gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung, gaji dan upah untuk tenaga kerja tidak langsung, atau gaji dan upah untuk karyawan bagian penjualan, atau gaji dan upah untuk karyawan bagian administrasi. Jadi misalkan ada 4 ini ya kita catat 4 ini. Di mana? Di debit gitu ya. Akun yang dikredit apa? Nah, kalau kita mendistribusikan, nah ini kita di debit, berarti yang dikredit apa? Gaji dan upah. Itu ya. Akun yang dikredit adalah gaji dan upah. Kita masuk ke dalam contohnya. PT Kria membayar total gaji untuk karyawan pabrik, yaitu 25 juta. Kemudian, ini 25 juta di akhir bulan. Rinciannya adalah pertama, gaji dan upah tenaga kerja langsung itu sebesar 20 juta. Gaji dan upah tenaga kerja tidak langsung sebesar 5 juta. Nah, diminta untuk mencatatkan ayat jurnalnya. Yang pertama, mencatat pengakuan gaji dan upah, mencatat pembayaran gaji dan upah, dan mendistribusikan gaji dan upah ke tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung, ke barang dalam proses dan biaya overhead. Jadi dia nggak minta dipisah-pisahkan, hanya dimasukkan saja. Kalau misalkan gaji dan upah tenaga kerja langsung berarti masuknya kemana? Dibebankan ke B, D, B ya, barang dalam proses. Kalau terkait tidak langsung berarti BOP ya, ini BOP nih. Biaya overhead pabrik. Nah, coba kita langsung masuk ke ayat jurnal yang pertama. Mencatat pengakuan gaji dan upah. Berarti sesuai tadi ada 3 format untuk mencatat terkait tenaga kerja langsung. Pertama, pengakuan gaji dan upah. Untuk pengakuan gaji dan upah, maka yang didebet adalah gaji dan upah di sini. Ya, didebet sebesar 25 juta. Ini baru mencatat, berarti ada yang harus kita bayar di sini, gaji dan upah 25 juta. Hutang gaji akan berada di kredit. Dia bertambah. Yang artinya ini belum kita bayar, kita baru mencatat pengakuan gaji dan upah. Jadi secara keseluruhan sudah berapa hari kerja gitu ya dari semua karyawan, totalnya ada berapa, ini ada secara keseluruhan yang perlu dibayarkan ada 25 juta. Artinya beban ini kan perlu dibayar nih, masuk ke utang gaji 25 juta. Mencatat itu baru pengakuan. Sekarang pembayaran. Contoh, misalkan ini dicatat kalau di usia biasanya dicatat di tanggal paling lambat itu tanggal 20 atau 21 gitu ya. Nah, kalau pembayarannya di akhir bulan, berarti misalkan ada tanggal 31, 31-nya pas misalkan masih hari kerja dibayar di tanggal 31, dicatatlah di situ. Pembayaran gaji dan upah. Hutang gaji artinya beban yang mau dibayarkan ini masih ada 25 juta. Ketika dibayar berarti dia berkurang ya. Nah, pindahlah dia ke debit. 25 juta. Karena liabilitas itu kalau dia berkurang, posisinya di debit. Kemudian dibayarkan secara cash gitu dari kas perusahaan sebesar 25 juta. Kas perusahaan berkurang maka posisinya akan di kredit 25 juta. Itu pembayaran gaji dan upah. Kemudian kita perlu mencatat nih distribusi gaji ya dan upah ke tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Berarti kalau di usia kan kalau tenaga kerja langsungnya dosen gitu ya. Kemudian yang memang termasuk ke dalam proses inti itu kan pembelajaran. Artinya kita kan pembelajaran. Yang tidak tenaga kerja tidak langsungnya siapa? Ada OB, kemudian Sapam gitu ya. Itu kan termasuk ke dalam tenaga kerja tidak langsung. Maka yang tenaga kerja langsung ini masuk dibebankan, dia minta dibebankan langsung ke dalam barang dan proses dan biaya overhead pabrik. Maka gaji dosen segala macam gitu yang termasuk ke dalam proses pembelajaran kan langsung masuk ke dalam barang dalam proses. Ini debit 20 juta. Yang di luar artinya tidak langsung maka dicatatkan atau dibebankan ke biaya overhead pabrik 5 juta. Maka di sini yang dikredit adalah gaji dan upah.
di kredit. Ingat ya rekan-rekan bahwa total debit sama kredit harus sama. Kalau tidak sama artinya salah, ya. Ini namanya kan double entry system. Jadi ada akun yang berada di debit, ada yang di kredit. Nah, hasilnya harus balance atau equal antara debit sama kredit, artinya harus sama. Itu ya. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Baik. Bisa, Kita Bu. lanjut. Baru Jalan, gabung, Bu. Bu. Oke, nggak apa-apa yang baru gabung. Kita lanjut rekan-rekan. Sekarang terkait akuntansi biaya overhead pabrik. Kita tadi sudah bahas bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sekarang overhead pabrik. Nah, biasanya overhead pabrik itu kita akan melihat tarif biaya overhead pabrik ya. Di mana kita akan membagi taksiran total biaya overhead pabrik dibagi dengan dasar alokasinya atau aktivitas yang tampaknya paling memicu terjadinya biaya overhead. Nah, pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pekerjaan atau produk berdasarkan tarif dihimpun dalam akun biaya overhead pabrik yang dibebankan. Ya, terkait pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan ke pekerjaan atau produk berdasarkan tarif dinamakan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Nah, untuk biaya overhead pabrik yang sesungguhnya seperti pemakaian bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, dan lain-lain, ini dimasukkan ke dalam akun biaya overhead pabrik. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara mencatatkan jurnalnya. Pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Artinya, ketika kita mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan, maka ada barang dalam proses di debit dan overhead pabrik dibebankan itu di kredit. Ini ketika ada transaksi terkait pencatatan biaya overhead pabrik yang dibebankan. Kemudian ketika mencatatkan pengeluaran biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka di sini biaya overhead pabrik ada di debit, sedangkan apa saja biaya yang terkait overhead pabrik yang digunakan oleh perusahaan. Contoh ada akumulasi, ini kan termasuk ke dalam pengendali overhead pabrik. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi biaya overhead pabrik tersebut. Ada akumulasi penyusutan, kemudian ada biaya dibayar di muka, ada utang dagang, dan kas. Ini semua berada di kredit, itu ya. Nah, untuk pengeluaran biaya overhead pabrik. Jadi kalau pengeluaran artinya biaya overhead pabriknya di debit, faktor pengendalinya apa saja yang tercantum dalam transaksi tersebut dimasukkan ke kredit. Ini untuk akuntansi overhead pabrik. Kita lanjut ke akuntansi pekerjaan yang telah selesai. Nah, kalau tadi kan masih semua dalam proses produksi ya. Ketika proses produksi itu telah selesai, maka kita perlu mencatatkan pengakuan akuntansinya. Nah, akuntansi untuk pekerjaan yang telah selesai, jadi saldo akun barang dalam proses pada akhir periode itu sama dengan jumlah biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan yang terdapat pada kartu-kartu harga pokok pesanan dari seluruh pesanan yang dikerjakan. Jadi kalau akun barang dalam proses itu termasuk ke dalam masih mencatatkan proses produksi. Nah, ketika barang yang kita proses tersebut dari input menjadi output dan outputnya sudah jadi, maka muncul yang namanya barang jadi. Ya, barang jadi ini dicatatkan ketika pencatatan barang dalam proses yang telah selesai pengerjaannya. Jadi kalau sudah selesai, maka barang jadinya akan bertambah di debit. Barang dalam prosesnya akan berkurang. Misalkan ada berapa kali proses gitu ya, proses tahap pertama, nih udah jadi gitu ya, barang jadinya dipindahkan. Barang dalam proses yang sudah jadi kan berubah menjadi barang jadi, maka barang jadinya bertambah. Barang dalam proses yang tadinya sedang masuk ke dalam proses produksi maka akan berkurang. Nah, ini nanti masuk lagi tahap kedua, misalkan ya ada beberapa tahap masuk lagi, jadi nanti yang ini ditambahkan lagi barang jadi, yang barang dalam proses dikurangi lagi gitu ya rekan-rekan ya. Ini ketika proses produksinya telah selesai.
Kalau telah selesai bagaimana? Artinya kan ada pencatatan lagi. Untuk barang yang mana? Barang jadi tersebut tentu akan dijual kan berdasarkan pesanan nih. Kita berikan ke orang yang pesan gitu. Jadi pencatatan transaksi penjualan. Ketika mencatatkan beban pokok penjualan, berarti di sini misalkan kita sudah jadi nih, cuman kita belum menerima uangnya, maka muncul beban pokok penjualan. Nah, debit ya, jadi bertambah nih. Debit beban pokok penjualan, kemudian barang jadinya di sini akan berkurang. Kita kasih dulu. Kemudian pengakuan pendapatan dari penjualan. Nah, ketika setelah dijual tapi dia pakai kredit gitu ya, pakai kredit, maka muncul lagi piutang usaha. Ya. Piutang usaha. Nah, ini piutang usaha kan termasuk ke dalam aset. Nah, kita tunggu tuh jadi tagihan yang akan masuk ke dalam perusahaan gitu ya. Kita pengumpulan tagihan. Karena yang pemesannya itu belum bayar semuanya, dia masih secara kredit, maka akan bertambah piutang usaha kita. Nah, barang jadi kita bagaimana ya? Karena barang jadinya sudah dikirim, ya tetap barang jadinya akan berada di kredit. Itu ya rekan-rekan ya. Jadi setelah pertama pencatatan dari pembelian atau penerimaan. Kemudian setelah diterima digunakan, bagaimana pencatatan jurnalnya kita sudah pelajari. Nah, setelah digunakan barang tersebut jadi gitu ya, keluar dari barang dalam proses berubah menjadi barang jadi. Nah, setelah barang jadinya tersebut dijual muncul beban pokok penjualan. Nah, kalau ternyata pengakuan pendapatannya itu dibayarkan atau menggunakan kredit, maka muncul piutang usaha. Itu ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak rekan-rekan? Kalau cash, Bu, Kalau cash berarti di sini cash bertambah dong. Di sini nggak muncul piutang, jadinya cash. Itu Bu Marintan. sama posisinya kan, Bu ya? Piutang Ya, sama ini. sama. Oke, ada lagi? Yang lain, rekan-rekan ada pertanyaan? Ini sudah saya record kan ya? Saya suka lupa loh record. Assalamualaikum Bu, mohon izin. Waalaikumsalam ya, silakan. Bu itu kan buat pencatatan beban pokok penjualan dan metode virtual ya. Jadi yang pertama ada beban pokok penjualan. Nah, barang jadi. Nah, sebetulnya Bu, ini yang ingin saya tanyakan tuh kan beban pokok penjualan tuh berbeda. Apakah memang harganya tuh hasilnya sama yang kemudian dengan barang jadi gitu Bu? Iya, sesuai. Kalau dicatatkan di jurnal ya nggak boleh beda dong sama nominalnya, karena kan debit kredit ini harus sama, harus equal, harus balance. Masa beban pokok penjualan di debit harganya misalkan 5.000, di sini barang jadinya 10.000, ya salah, harus sama, dia harus equal kalau dalam pencatatan penjurnalannya. Itu Mas siapa? Dava ya? Iya, Jadi nggak boleh beda ya Mas Dava ya. Nominalnya harus sama. Karena ini terkait pencatatan penjualan untuk jurnal. Sama pula nanti dilakukan pengakuan pendapatan dari penjualan pun harus sama. Di sini debitnya berapa, kreditnya berapa. Nanti kalau dimasukin ke ledger, buku besar, beda-beda, neraca saldonya beda nanti. Itu. Karena kalau dari selesai penjurnal kan hasil akhirnya nanti di neraca saldo. Neraca saldo baru masukin kemana? Kalau misalkan di akun aset, masukin ke laporan posisi keuangan. Kalau misalkan dia masuknya terkait misalkan beban gitu ya, berarti masuknya income statement. Itu. Ada lagi Mas Dava? Berarti Bu, itu beban pokok penjualan itu adalah total dari beban-beban yang terurai ya Bu ya? Oh, yes. Jadi disesuaikan beban pokok penjualannya berapa. Ini untuk terkait ya penjualan barang jadinya. Nanti ada hitungannya sendiri, ini nggak ada contohnya sih ya. Pokoknya nominalnya, karena ini hanya terkait total ya, berarti
Di debit harus sama dengan di kredit. Ini kan lanjutan dari yang sebelumnya ya. Jadi kalau mulai dari penerimaan, kemudian nanti diuraikan lagi ke penggunaan, sampai akhirnya nanti penjualan barang jadinya pun harus sama nominalnya. Gitu. Jadi mungkin saya kasih latihan ya agar rekan-rekan bisa paham bagaimana cara menghitungnya untuk beban pokok penjualan. Ada lagi nggak, Mas Dava? Izin Miss, paling nanti saya coba buat ngulik lagi Miss, karena mungkin secara pemahaman saya masih. Kenapa Mas Dava? Mohon izin Miss, paling secara pemahaman nanti saya ulik coba pelajari lagi Miss. Ya, Mungkin secara boleh. logikanya saya belum masuk Miss. Oke, boleh. Ini kan sebetulnya biaya produksi itu kan ada laporannya ya. Jadi berapa besar itu kita bisa tahu gitu. Nah, karena ini nggak ada contoh ya. Nanti mungkin Mas Dava boleh cari-cari gitu ya terkait ini. Betul ada sih saya punya contoh. Nanti Coba mungkin Bu, saya kita share. dikasih latihan Bu buat Boleh. ini. Boleh. Nanti saya share di LMS ya. Iya, iya. Saya punya. Jadi nanti diminta untuk membuat laporannya. Tapi menghitung ini dulu nih. Menjurnalnya dulu bagaimana, nanti dimasukkan ke laporan. Itu ya. Oke, rekan-rekan, berarti kelar nih kita. Atau bisa dijadikan, jangan tugas ya. Kalau tugas sedikit dong ya. Latihan aja ya. Ya, Bu Marintan ya, latihan deh. Baru kalau banyaknya itu nanti tugas. Tugas akan saya berikan kalau nggak di sesi 6 atau sesi 7. Nanti pada saat pemberian tugas saya juga akan berikan itu ya, apa namanya, Vicon. Jadi rekan-rekan nggak bingung lagi bagaimana cara mengerjakannya. Kita latihan dulu misalkan cara pengerjaan tugasnya, nanti kita implementasikan di tugasnya gitu. Tapi dengan soal yang berbeda. Itu ya, biar rekan-rekan paham. Oke? Baik, Bu. Sesi Vicon kita selesai ya. Alhamdulillah ini banyak ya, 73 mahasiswa. Semoga terus ya sesi-sesi Vicon berikutnya. Semoga rekan-rekan masih semangat untuk mengikuti Vicon mata kuliah akuntansi biaya. Karena Amin. akuntansi biaya itu kan turunan dari pengantar akuntansi ya. Jadi kalau rekan-rekan udah paham pengantar akuntansi, insya Allah akuntansi biayanya juga gampang. Terkait akuntansi biaya artinya kan nanti membuat laporan banyak nih, laporan biaya produksi, bagaimana menghitung harga pokok gitu kan. Jadi kita coba latihan di sesi Vicon berikutnya, saya kasih dulu nih soal gitu ya, rekan-rekan coba. Oke, kalau begitu